pendahuluan, Indonesia merupakan negara agraris pemegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian, salah satunya pada bidang hortikultura. Permasalahan utama dalam agribisnis sayuran adalah produksi dan produktivitas rendah, keterbatasan modal, infrastruktur terbatas, dan akses pemasaran kurang berkembang. Selain itu, agribisnis sayuran juga menghadapi tantangan pasar bebas pada masa mendatang. Para pelaku usaha perlu mengembangkan agribisnis yang mampu merespon pasar dengan menawarkan produk dan berdaya saing. Permasalahan tersebut juga dialami oleh petani sayuran di Kelurahan Temu. Kelurahan Temu yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi NTT, Indonesia. Luas desa Temu yaitu 5,6,5 dengan jumlah penduduk 6.631 jiwa. Kelurahan Temu terletak di ketinggian kira-kira 29 mdpl. Sebagian masyarakat di Kelurahan Timur berprofesi sebagai petani dengan rata-rata jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian yaitu 1.231 jiwa. Salah satu bidang pertanian yang dikembangkan masyarakat Temu yaitu usaha tani, hortikultura sayuran. Berdasarkan gambaran kondisi usaha tani hortikultur yang diuraikan di atas, dirumuskan permasalahannya adalah bagaimana pengembangan usaha tani hortikultur sayuran dengan menggunakan analisis SWOT. Penelitian pertama, tempat dan waktu. Penelitian dilakukan di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini dilakukan pada Jumat 27 Januari 2023. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan usaha tani sayur hortikultur. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif melalui data SWOT dan kuantitatif melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Peirce dan Robinson agar dapat diketahui secara pasti posisi strategi sesungguhnya. Dengan mekanisme awalnya dimulai dengan menyebarkan kuesioner, membuat matriks kuesioner, melakukan pembuatan matriks IEV, membuat matriks adil, menentukan kuadran analisis SWOT, dan terakhir membuat matriks SWOT strategi. Selanjutnya, sumber data. Data primer adalah data langsung diperoleh dari petani. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada petani dengan menyebarkan atau menggunakan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada petani dengan menyertakan atau menggunakan kuesioner data primer. Dalam penelitian ini berupa faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari variabel, kekuatan, dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal itu terdiri dari variabel, peluang, dan ancaman. Metode pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara, di mana wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden yang didasarkan pada daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan kepada petani usaha tani hortikultur di Kelurahan Temu. Selanjutnya yang kedua, observasi, di mana observasi adalah teknik pengambilan data dengan mengandalkan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu objek yang diteliti dan daerah lokasi penelitian. Yang ketiga, pencatatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat hasil wawancara pada kuesioner. Metode analisis data. Analisis SWOT adalah membandingkan antara faktor internal atau kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal atau peluang dan ancaman. Faktor internal dimasukkan ke dalam matrik yang disebut matrik faktor strategi internal atau IFAS atau internal strategis faktor analisis sumari. Faktor eksternal dimasukkan ke dalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal atau EFAS atau eksternal strategis faktor analisis sumari. Setelah matrik faktor strategi internal dan eksternal selesai disusun, kemudian hasilnya dimasukkan dalam modul kuantitatif yaitu matrik SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan. Dari hasil wawancara kemudian ditentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
yang dimiliki hortikultur di Kelurahan Temu. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui pengembangan usaha tani hidroponik, yaitu dengan meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada serta menggunakan kekuatan dan peluang yang ada. Dalam analisis SWOT terdapat beberapa tahapan pelaksanaan analisis data yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan ini terdiri dari tahapan pemasukan, tahapan penentuan kuadra, dan tahapan menentukan matriks SWOT. Hasil penelitian kami hasil wawancara kepada Ketua Kelompok Tani untuk mendapatkan informasi usaha pertanian di Kelurahan Temu dan menganalisis apa faktor internal dan eksternal dalam pengembangan usaha tani hortikultur. Nah, untuk itu pertama-tama kami mencari data terkait dengan karakteristik petani, di mana nama petani ialah Bapak Daud Amaki dengan umur 56 tahun dan jabatan sebagai Ketua Kelompok, di mana unit kerjanya sebagai petani atau dan juga buruh kasar, jenis kelamin sebagai laki-laki, dan jumlah anggota keluarga terdiri dari 4 orang, dan pendidikan terakhirnya SD. Luas lahan yang dimiliki ialah 1,5 hektar dengan luas lahan yang ditanami ialah 1 hektar. Nama anggota kelompok tani mereka ialah Pahada Manjuru dengan jumlah anggota kelompok terdiri dari 12 orang. Nah, di mana penggunaan analisis SWOT ini pada usaha tani di Kelurahan Temu Kecamatan Kenatang berfungsi untuk mengetahui pengembangan usaha tani hortikultur di Kelurahan Temu. Lingkungan di daerah ini, usaha tani hortikultur sayur-sayuran senantiasa berubah dengan adanya persaingan dari daerah lain, sehingga peluang dan ancaman yang dihadapi baik dari persaingan maupun iklim bisnis juga akan selalu berubah. Hal ini juga akan menyebabkan dampak pada pengembangan usaha tani sawi. Hortikultur. Dalam analisis SWOT terdapat beberapa tahap pelaksanaan analisis data yang terdiri dari 3 tahap. Tahap ini terdiri dari tahap pemasukan input, yang kedua ialah tahap kuadrat, dan yang ketiga ialah tahap menentukan matriks SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat 3 tahap. Yang pertama ada tahap pemasukan input dari hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha tani hortikultur sayuran, yaitu faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal terdiri dari ancaman dan peluang yang dimiliki sebagai berikut. Di mana faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dimiliki oleh petani hortikultur di Desa Temu ialah yang pertama menggunakan varietas yang unggul, yang kedua yaitu menggunakan mesin air atau dinamo, yang ketiga yaitu memiliki jangkauan pasar yang luas, yang ketiga adanya luas lahan yang cukup, yang keempat ialah memiliki beragam jenis sayuran, dan yang kelima bebas pestisida, dan yang keenam bisa menggunakan pesan antar. Adapun juga kelemahan yang dimiliki oleh petani Temu ialah yang satu, ialah pertama ada sebagian bibit rusak, yang kedua sayur mudah rusak, menguning dan membusuk, yang ketiga teknik pengolahan masih menggunakan cara sederhana, dan yang keempat ialah belum adanya kegiatan sosialisasi dalam pengembangan usaha tani, dan yang kelima ya kurangnya minat anak muda dalam membantu usaha tani, dan yang keenam ialah modal yang terbatas, dan juga yang ketujuh ialah penggunaan media online yang belum optimal, dan juga adanya ada kelembagaan dari pemerintahan yang belum menyetujuinya, dan juga ada kelemahan ada juga kelemahan pengairan yang menggunakan listrik. Selanjutnya adalah faktor eksternal ialah peluang dan ancaman, di mana peluang yang dimiliki adanya kerjasama dengan pasar lokal. Yang kedua ialah adanya permintaan sawi yang terus berkelanjutan. Yang ketiga ialah kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi sayur sehat. Adapun juga ancaman yang dimiliki oleh petani Temu, yang pertama ialah risiko cuaca ekstrim, yang kedua produk tidak tahan lama, dan yang ketiga ialah fluktuasi harga. Yang keempat adanya persaingan yang ketat dari petani di Lamban Apung, dan yang kelima semakin banyak usaha sejenis berpotensi menjadi pesaing pasar, dan yang keenam ialah harga persaingan yang lebih murah, dan yang ketujuh ialah serangan hama dan penyakit pada tanah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan matriks faktor strategi eksternal atau EVAS. Analisis EVAS itu merupakan bentuk dari analisis strategi dari faktor eksternal. Pentingnya analisis ini dilakukan agar mendapat gambaran tentang peluang dan tantangan. Nah, gambaran peluang yang dihasilkan dapat dimanfaatkan, sedangkan gambaran tantangannya itu dapat menjadi petunjuk dalam meningkatkan kesiapan dan kesigapan usaha tani itu untuk menghadapi kekuatan dan tekanan yang ditimbulkan dari faktor eksternal. Hasil dari analisis EVAS itu dapat dilihat pada penentuan peluang dan tantangan pada tabel 4. Nah, pada tabel tersebut itu faktor peluang yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu
adanya kerjasama dengan pasar lokal dengan skornya itu 0,4346 dan ancaman terhadap usaha tani sayuran di Kepulauan Temu itu yaitu pada bagian tanaman sayuran itu terserang hama penyakit sehingga produktivitas menurun dengan skor 0,4716. Namun secara keseluruhan faktor peluang itu memiliki skor 1,0729 sedangkan faktor ancaman itu mempunyai skor 2,3029. Nah, hasil matriks EVAS itu diperoleh rata-rata sebesar 3,3758 di mana itu peluang tambah dengan ancaman. Dari hasil total peluang dan ancaman menyatakan bahwa nilai ancaman lebih besar dibandingkan peluang. Hal ini berarti dalam strategi pengembangan usaha tani sayuran di Kelurahan Temu memiliki ancaman-ancaman di balik peluang yang ada. Matriks faktor strategi internal atau IFAS. Setelah faktor-faktor strategi internal usaha tani diidentifikasikan, suatu tabel IFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam kerangka strength and weakness perusahaan. Nah, di mana analisis IFAS itu adalah penggolongan faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dipilih berdasarkan hasil skor. Nah, semakin tinggi hasil skor pada kolom kekuatan, maka semakin besar pengaruh positif terhadap kekuatan yang dimiliki dan sebaliknya penentuan dan kekuatan serta kelemahan dapat dilihat pada tabel 3. Nah, pada tabel 3 ini dapat kita lihat bahwa faktor menggunakan mesin air dan luas lahan yang cukup itu tersedia untuk pengembangan hortikultura dengan skor 0,262. Sedangkan kelemahan utamanya terletak pada faktor teknik pengolahan tanah yang masih atau pengolahan lahan yang masih menggunakan cara sederhana dengan skor 0,106. Nah, nilai rata-rata dari kekuatan itu sebesar 1,662 dan kelemahan itu sebesar 0,808 dan hasil matriks IFAS itu diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,469, itu dimana kekuatan tambah dan kelemahan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa faktor internal kekuatan itu lebih besar daripada kelemahan. Oleh karena itu, usaha tani hortikultura pada Kelurahan Temu itu memiliki potensi untuk dikembangkan. Dan yang ketiga adalah tahap menentukan tahap matriks SWOT. Pada tabel matriks SWOT ini, strategi pengembangan usaha tani hortikultura sayuran di Kelurahan Temu dapat dilakukan melalui berbagai alternatif. Penentuan alternatif strategi pengembangan yang tepat adalah dengan mengembangkan matriks SWOT berdasarkan faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Di mana matriks SWOT ini dengan jelas mengembangkan bagaimana menggabungkan kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman untuk mengembangkan strategi pengembangan bisnis. Matriks SWOT menghasilkan 4 strategi, yaitu yang pertama adalah strategi SO, strategi and opportunity, yang kedua ialah WT ialah weakness and opportunity, dan ketiga adalah ST ialah strategi and turns, dan yang keempat ialah WT ialah weakness and turns. Yang pertama strategi S&O. Strategi ini diperoleh dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang pertama ialah memanfaatkan luas lahan dan mesin air untuk meningkatkan produksi dalam rangka menangkap peluang pasar. Yang kedua ialah bekerjasama dengan pedagang untuk membeli hasil panen. Yang kedua adalah strategi strategi WNO. Strategi ini diperoleh dengan meminimalkan kelemahan dan untuk memanfaatkan peluang, di mana ialah menggunakan kesadaran masyarakat untuk menciptakan pasar online baru. Yang ketiga adalah strategi S&D. Strategi ini diperoleh untuk mengatasi ancaman dengan kekuatan, di mana meningkatkan kualitas sayuran agar lebih unggul dari daerah lain dengan produksi sayuran yang sama, di mana dalam hal ini disarankan agar petani berani berusaha meningkatkan kualitas sayur dan mengacu pada peningkatan kualitas sayur saat ini. Yang keempat ada strategi WNT, di mana strategi ini digunakan untuk meminimalisirkan kelemahan dan ancaman yang ada, di mana dengan menggunakan sosial media sebagai media promosi sayuran untuk menjaga agar harga tetap stabil. Petani disarankan untuk melakukan promosi di media sosial dengan tujuan untuk mendapatkan pelanggan baru. Penutupan kesimpulan,
Hasil menunjukkan bahwa faktor IFAS yang memiliki nilai terbesar dari faktor kekuatan yaitu menggunakan mesin air dan luas lahan yang cukup tersedia untuk pengembangan hortikultura dengan skor 0,262. Sedangkan kelemahan utama terletak pada faktor teknik pengolahan lahan masih menggunakan cara sederhana dengan skor 0,106. Dan hasil penelitian bahwa faktor EFAS yang memiliki nilai terbesar dari faktor peluang yaitu kerja sama dengan pasar lokal skor 0,4346 dan ancaman terhadap usaha tani sayuran di Kelurahan Temu yaitu tanaman sayuran terserang hama penyakit sehingga produktivitas menurun dengan skor 0,4716. Hasil menunjukkan bahwa usaha tani hortikultur sayuran yang berada pada sel 1 dan 2 dapat diartikan sebagai bertumbuh dan membangun atau grow and build. Dan strategi alternatif yang dapat digunakan dalam strategi pengembangan usaha tani hortikultur sayuran di Kelurahan Temu yaitu memanfaatkan luas lahan dan mesin air, bekerja sama dengan pedagang, memanfaatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas sayuran serta menggunakan media sosial. Saran yang dapat kami berikan pada pengembangan usaha tani hortikultura di Kelurahan Temu diantaranya yaitu yang pertama itu meningkatkan kualitas sayur dan kuantitas lahan yang dimiliki untuk menghadapi pesaing lama dan baru dari daerah itu sendiri dan sekitarnya. Terus yang kedua, cobalah media sosial sebagai sarana pemasaran produk untuk meningkatkan pendapatan dari usaha yang dijalankan. Terus yang ketiga itu disarankan kepada pemerintah untuk bekerja sama dengan dinas terkait untuk dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada para petani hortikultur di Kelurahan Temu guna mendorong peningkatan usaha tani hortikultur.